Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun kalian berada, salam sejahtera dan sehat selalu. Kami dari salah satu tim 407 di 3 Pajak akan membahas salah satu topik kasus pajak internasional mengenai metode penghindaran pajak berganda. So, untuk kalian yang penasaran, bertanya-tanya, apa aja sih metode-metodenya, bagaimana penerapannya, terus kira-kira negara kita pakai metode yang mana ya? Tenang saja, karena sebentar lagi rasa penasaran kalian akan terjawab di video ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap stay di depan gadget kalian dan tonton terus video ini sampai habis. Kenapa sih gitu dibutuhkan metode-metode untuk menghindari pajak berganda tadi? Karena pajak berganda itu kita tahu dapat merugikan subjek pajaknya karena dikenakan pajak 2 kali. Kemudian juga dapat merugikan negaranya. Karena apa? Ketika subjek pajaknya merasa dirugikan, maka subjek pajaknya itu akan enggan melaksanakan transaksi internasional. Oke, kita bahas metode-metodenya ya. Oke, yang pertama ada deduction method. Apa itu deduction method? Jadi pada metode deduction ini, PPh terutang di negara sumber akan mengurangi penghasilan dari luar negeri yang dipajaki secara domestik. Di deduction method ini juga tidak sepenuhnya mengeliminasi pemajakan berganda. Contohnya misalnya badan mendapatkan penghasilan yang bersumber dari luar negeri itu sebesar 400. Nah, penghasilan dia di dalam negeri itu 600. Jadi, total keseluruhan penghasilannya 1000 dalam negeri, luar negeri. Nah, pajak yang diterapkan di luar negeri tadi itu 20%. Jadi, 20% dikalikan 400 itu kan 80 ya. Nah, 80 ini menjadi pengurang total keseluruhan penghasilan yang didapatkan. Jadi taxable income di negara domisilinya itu menjadi 920. Anggap negara residen dari badan tadi menerapkan pajak 25%, maka 25% dikalikan 920 itu 230, maka total tax payable sebesar 310. Yang terdiri dari 230 dibayar secara domestik dan 80 itu dibayar di luar negeri. Baik, itu dia metode yang pertama, deduction method. Kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu exemption method atau dikenal dengan metode pembebasan. Di metode ini mengecualikan penghasilan yang bersumber dari luar negeri dalam pemajakan secara domestik. Jadi kalau misalnya subjek pajak itu menerima penghasilan dari luar negeri, itu ketika menghitung pajak di domestiknya, penghasilan dari luar negeri tadi dikecualikan. Jadi nggak masuk dalam perhitungan pajak domestiknya. Terus di metode ini juga mengeliminasi sepenuhnya pemajakan berganda akibat source residence conflict. Terus metode ini juga equivalent to territorial system. Dan, dalam metode ini itu berbeda dengan metode yang pertama tadi, yang deduction. Pada metode exemption itu dibagi lagi, ada yang full exemption, ada yang exemption with progression, dan participation exemption. Kita masuk ke contohnya ya, agar lebih mudah. Yang akan kita bahas yaitu full exemption. Misalnya ada suatu perusahaan, itu mendapat penghasilan dari luar negeri sebesar 200. Sedangkan penghasilan dalam negerinya itu 400, sehingga kalau di total penghasilan dalam negeri dan luar negeri itu kan 600. Nah, karena ini metode exemption, full exemption, itu penghasilan dari luar negeri tidak masuk ke perhitungan pajak di dalam negeri, sehingga penghasilan 200 tadi itu dikurangi sepenuhnya terhadap penghasilan dalam negeri dan luar negeri. Jadi 600 dikurangi 200, sehingga taxable income di negara tempat perusahaan berada itu 400. Anggap domestic tax payable-nya 25%, sehingga 25% dikalikan 400 itu hasilnya 100. Dan pajak yang dikenakan di luar negeri itu 20%.
20% dikalikan 200 itu 40. Sehingga total tax payable yang dibayar oleh perusahaan itu sebesar 140. Terdiri dari 100 dibayar di domestik dan di luar negeri itu 40. Pembahasan yang selanjutnya yaitu metode yang terakhir adalah metode kredit atau credit method. Metode kredit ini terbagi menjadi dua, ada yang full credit method, ada yang ordinary credit method. Full credit method, penghasilan luar negeri merupakan objek pajak dan ikut dihitung dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Seluruh pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri atas penghasilan luar negeri dapat dikurangkan seluruhnya terhadap pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak. Contohnya ada di slide. Misalkan kita ambil contoh perusahaan mendapatkan penghasilan dalam negeri luar negeri 100, dari luar negerinya 50, dalam negeri juga 50. Nah, di mana di luar negeri dikenakan pajak sebesar 40%. Jadi dikenakan pajak sebesar 20. Sedangkan di domestik itu 35% dari penghasilan dalam negeri dan luar negeri, sehingga di dalam negeri itu dikenakan pajak 35. Nah, karena ini full credit, jadi pajak yang 20 tadi menjadi pengurang seluruhnya atas pajak di dalam negeri, sehingga pajak di dalam negeri itu hanya 15. Kemudian yang ordinary credit method, bagaimana contohnya? Kita ambil perusahaan yang sama ya, dengan contoh yang sama. Itu tadi dia mendapatkan penghasilan dalam negeri dan luar negerinya kan 100 ya. Nah, terus dikenakan pajak di luar negeri itu kan 40% dari 50 itu 20. Di dalam negeri 35% dari total penghasilan jadi 35. Nah, karena ini ordinary credit method, itu yang bisa dikurangkan dari penghasilan dari pajak di dalam negeri tidak sebesar 20, melainkan 17,5. Sehingga 35 dikurangi 17,5, pajak yang dibayar di dalam negeri sebesar 17,5. Total tax-nya 37,5 terdiri dari dalam negeri 17,5, luar negeri 20. Pertanyaannya 17,5 dari mana gitu kan? Jadi ada rumus khusus untuk menentukan maksimum creditable amount untuk pengurangan pajak di dalam negeri. Rumusnya foreign income dibagi total income dikali domestic income tax. Kalau dari contoh tadi, foreign income-nya 50, total income-nya 100 dikali domestic income tax itu 35, sehingga didapat 17,5. Nah, kalau Indonesia itu pakai metode yang mana ya kira-kira? Nungguin ya. Jadi Indonesia menggunakan metode ordinary credit item by item. Maksudnya bagaimana? Jadi penghasilan dari luar negeri itu dihitung maksimum creditable amount-nya dari tiap jenis penghasilan, bukan dari country by country, bukan dari tiap negara. Jadi kalau misalnya mendapatkan penghasilan dari Singapura itu berupa bunga, terus juga ada dividen, terus juga ada laba anak perusahaan, itu dihitung satu persatu seperti itu. Demikian dari kelompok kami, kelompok 2 D3 Pajak 407. Harapannya video ini dapat bermanfaat dan juga memudahkan teman-teman dalam belajar. Practice makes perfect, jadi teman-teman bisa dilatih lagi agar lebih mahir dalam menggunakan penerapan metode penghindaran pajak berganda ini. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.